Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari pekan kemarin. Yang kita sudah bahas adalah pengertian jual beli, hukum jual beli, serta macam-macam jual beli. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang jual beli bagian kedua, yaitu pembahasan tentang ketentuan jual beli. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dengan diawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketentuan jual beli. Yang pertama yang akan kita bahas adalah rukun jual beli. Rukun jual beli ada beberapa hal. Yang pertama yaitu penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga ada barang yang diperjualbelikan, dan yang keempat ada bahasa akad atau ijab kabul. Ada bahasa ijab dari si penjual dan ada bahasa dari si pembeli. Syarat sah jual beli, ya. Syarat sah jual beli dari pihak penjual dan pembeli. Syarat sah menjadi penjual dan pembeli yang pertama yaitu berakal sehat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'tu sufaha'a amwalukumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Jadi, penjual dan pembeli itu sama-sama harus berakal sehat. Syarat sah yang kedua, seorang penjual atau pembeli itu harus atas kemauan sendiri tanpa dipaksa oleh pihak yang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi jelas di sini dikatakan bahwa dalam jual beli itu harus dengan dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Artinya ridho melakukan jual beli. Kemudian syarat sah yang ketiga bagi penjual dan pembeli yaitu dia sudah balik. Walaupun ada beberapa jual beli yang bisa dilakukan oleh anak yang belum balik, tetapi tentu hal tersebut berlaku bagi yang nilainya kecil, jual beli yang nilainya kecil, misalnya beli jajan atau alat-alat tulis yang bisa dilakukan oleh anak-anak. Sekarang kita lihat syarat sah barang yang dijual atau barang yang dijual belikan. Yang pertama, barang tersebut suci dan dapat disucikan, kemudian bermanfaat, kemudian barang tersebut adalah milik si penjual atau memang diamanahkan kepada orang tersebut untuk menjualnya. Kemudian barang tersebut bisa diserah terimakan, artinya dia kelihatan. Kemudian jelas ukuran, bentuk, serta sifatnya. Ukurannya jelas, misalnya beras berapa kilo, bentuknya jelas, tidak bersifat goib. Ya, itu adalah syarat sah jual beli dilihat dari barang yang dijual. Kemudian syarat sah dilihat dari ijab kabulnya. Nah, ijab itu harus setara dengan kabul. Artinya kalau penjual melakukan ijab misalnya mengatakan aku jual barang ini seharga 20.000, maka kabulnya juga saya beli barang ini dengan harga 20.000. Jangan sampai ijab dan kabul itu tidak setara. Kemudian syarat saya yang kedua yaitu ada kesepakatan. Jadi antara penjual dan pembeli itu sepakat untuk melanjutkan jual beli. Transaksinya harus disepakati. Kemudian syarat yang ketiga tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Misalnya begini, saya mau membeli barang ini, tetapi jika nanti saya menemukan uang di jalan, itu tidak boleh. Maka jual belinya tidak sah.
Kemudian tidak berselang lama, artinya antara ijab dan qabul itu jangka waktunya harus langsung. Nah, sekarang kita lihat ada jual beli itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, jual beli yang diperbolehkan. Apa saja syarat jual beli diperbolehkan? Yaitu rukun dan syaratnya dipenuhi. Kemudian jual belinya halal, kemudian bermanfaat, tanpa paksaan dan saling menguntungkan. Jadi diingat ya, rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Sekarang kita lanjutkan, ada juga jual beli yang dilarang. Jual beli yang bagaimanakah yang dilarang? Misalnya barangnya yang mengacaukan pasar. Kemudian barang yang diperjualbelikan adalah barang curian. Kemudian jual beli dengan syarat tertentu. Kemudian mengandung unsur tipuan. Kamu menjual sesuatu tapi kamu sengaja melakukan jual beli itu untuk menipu si pembeli. Kemudian tidak jelas barangnya. Misalnya menjual burung yang sedang berterbangan, itu tidak jelas barangnya. Kemudian barang yang ditimbun. Barang yang ditimbun itu kalau syaratnya terpenuhi mungkin sah, tetapi dia dilarang. Sekarang kita lanjutkan ke bahasan yang terakhir, yaitu khiyar dan macam-macamnya. Khiyar. Apa itu khiyar? Khiyar adalah hak penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli dalam waktu tertentu atau sebab tertentu. Jadi, si penjual dan si pembeli ketika melakukan transaksi itu memiliki hak apakah mau terus atau batal melakukan akad. Nah, khiyar ini dibagi menjadi beberapa, ada 3 macam khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak penjual dan pembeli untuk terus atau batal melakukan akad jual beli selama belum pisah. Jadi, khiyarnya itu terjadi pada waktu penjual dan pembeli itu bertemu dan belum meninggalkan tempat tersebut. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak penjual dan pembeli untuk terus atau batal melakukan transaksi jual beli setelah mempertimbangkan dalam waktu tertentu. Misalnya, saya lihat dulu selama 1 hari, 2 hari, dan batas maksimal itu waktu tertentunya adalah 3 hari. Kemudian yang terakhir adalah khiyar IB, yang artinya hak penjual atau pembeli untuk terus atau batal akad jual beli karena ada cacat. Jadi misalnya beli barang, pas dibawa pulang ternyata ada cacat di dalamnya. Maka si pembeli itu sebelumnya sudah melakukan akad bahwa jika diperiksa ada cacat maka jual belinya akan batal. Itu disebut khiyar IB. Jadi ingat ya, khiyar itu ada 3 macam, ada majelis, ada syarat, ada IB. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita tutup perjumpaan kita dengan bacaan hamdalah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.